Pas kita lihat ya memang dapat kabar resmi dari manajemen. Memang kalau ini kita ada mengalami musibah. Pesawat AirAsia Alpha X-ray Charlie KZ8501 hilang kontak. Sebenarnya di sono itu waktu saat pengen evakuasi itu terjadi arus air itu sekitar 2 knot. 2 knot itu arus itu sangat deras banget itu. Banyak penyelam yang nggak bisa menggapai semua korban. Karena apa? Karena ada yang sabuk pengaman tuh masih terikat dengan safety belt. Ada badannya sudah membiru, ada yang membengkak juga, bahkan ada yang terlepas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam segmen Ngopi Horor. Kali ini bareng gue Tika. Dikarenakan Bang Umangnya sedang tidak enak badan, kita doain ya teman-teman, semoga Bang Umang cepet pulih dan cepet bisa menghibur kalian lagi. Oke, pada video kali ini lagi dan lagi kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya nih. Di samping saya udah ada Bang Ganis. Halo Bang Ganis. Halo Mbak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Mana Mbak Tika kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dari mana nih Bang datang ke sini? Tadi mampir dulu dari Carang pulang, terusnya mampir ke Rawabokor, terusnya ke Semarang dah akhirnya. Pada video kali ini kira-kira pengen berbagi pengalaman saat ngapain nih Bang? Sebenarnya saya bisa bilang ya ini cerita untold story ya, nggak pernah diceritakan juga. Bahkan dari teman-teman saya pun nggak pernah menceritakan hal ini. Intinya saya ingin bercerita mengenai ketika tragedi AirAsia KZ8501 Alpha X-ray Charlie. Oh, tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 2014. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, betul. Mungkin ditahan dulu kali ya Bang Ganis ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Oke, sebelumnya saya mewakili dulu. Mang, saya wakilin ya, aman. Tahun 2014, 28 Desember, saya ingat banget. Waktu itu hari Minggu ya. Saya kerja di salah satu maskapai penerbangan swasta yang berada di Jakarta. Saya sebelumnya juga memang senang kali, hobi juga kalau dulu sempat ada sosial atau kegiatan. Ya dulu juga saya pernah melakukan penghijauan di pinggir Cisadane dulu bersama komunitas pecinta alam Tangerang yang dari kabupaten sama kota. Saya bikin bentuk, saya mengetuain hal tersebut. Saya juga masih terpanggil juga saat ada jatuhnya pesawat AirAsia 8501. Pada saat itu saya bekerja masuk pagi, jadi shift saya itu 4 hari kerja, 4 hari libur, yang dimana 2 hari pagi, 2 hari malam, dan 4 hari libur. Dulu jam kerja saya itu adalah jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Selama 2 hari. Lanjut besoknya itu lusa itu masuk malam jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Jadi kita long shift dan uplusan. Waktu hari Minggu saya masuk pagi-pagi,
pas kita handover sama anak-anak shift malam, saya tuh lagi buka komputer dan situ juga lihat, kita biasanya tuh suka lihat ini loh, pesawat AirAsia khususnya. Itu kalau kita mau ngirim spare part atau mungkin juga pengen handling pesawat itu ada aplikasi namanya Flight Radar 24. Jadi kita selalu monitor itu kan. Wah, pesawat landing jam berapa nih? Mungkin teman-teman yang lain juga yang mungkin bekerja di aviasi juga mungkin masih menggunakan itu sampai saat ini. Kita dapat info itu sekitar ya jam 7 kurang sebenarnya tuh udah rame di grup WhatsApp engineering, bahwa kita lost contact antara pesawat Alpha X-ray Charlie, yang dimana pesawat itu terbang dari tujuan Surabaya ke Singapura. Ya kita semua berharap sih semua nggak ada masalah atau nggak ada insiden atau apa, tapi kita lihatlah aplikasi Flight Radar itu di komputer. Kita lihat aplikasi itu dan memang pesawat itu biasanya tuh ada track record jarak. Tracknya kemana aja dia kan. Itu dia hilang tuh garis itu terputus antara Pontianak sama Bangka atau apa gitu ya. Itu garisnya terputus sampai situ dan tidak sampai ke Singapura. Kabar simpang siur mau datang. Pesawatnya crash, pesawatnya jatuh, pesawatnya apa. Pas kita lihat ya memang dapat kabar resmi dari manajemen. Memang kalau ini kita ada mengalami musibah. Pesawat AirAsia Alpha X-ray Charlie KZ8501 hilang kontak. Itu yang kita dapat. Sambil berjalannya waktu kita sambil mengerjakan pekerjaan kita normal. Terus sekitar pukul 9 atau pukul 10, sekitar pukul itu kita di broadcast, kita dapat email dari PD, People Department, kalau sekarang ini nyebutnya apa? Kayak HRD ya. HRD menyebutkan bahwa bagi karyawan yang berminat untuk menjadi volunteer bisa menghubungi atau membalas email ini dan minta persetujuan dari atasannya masing-masing. Karena saya awalnya juga memang di jiwa sosial juga saya senang juga, suka bantu juga. Saya nggak ada basa-basi, langsung saya mengajukan diri. Saya bilang kepada atasan saya, Pak, saya ingin membantu untuk KZ8501. Kalau pikir panjang, atasan saya langsung setuju, langsung di-approve saya. Ya udah, oke, kamu persiapan diri kamu, nanti sore ini juga atau malam ini berangkat ke sana, Surabaya. Setelah itu teman saya juga akhirnya ada yang mau ikut. Nah, yang satu namanya Abim, terus juga almarhum namanya Fedianto. Jadi kita terbang dari Cengkareng itu 3 orang. Cuma uniknya gini, memang pasti setiap ada sesuatu hal yang pengen kita jalanin atau pengen kita ya usaha, pasti ada masalah kan. Saya izin dulu sore ya jam 5, saya mau pulang dulu, rencana mau ngambil baju karena kan saya cuma ada baju seragam aja ya, baju putih hitam yang bisa saya pakai. Saya nggak ada baju ganti, nggak ada sebenarnya nggak ada rencana. Akhirnya saya izin sama teman saya, backup dulu tolong, saya mau pulang ngambil baju ganti. Setelah itu saya ingat sampai Stadion Benteng, ban motor saya kempes. Akhirnya saya lama untuk nambal ban. Saya di situ dilema. Saya tetap harus mau pulang ngambil baju ganti atau saya tetap berangkat. Kalau saya pulang ngambil baju ganti, saya nggak akan ketinggalan pesawat, pasti ketinggalan. Karena nggak mungkin dari Soekarno-Hatta pulang ke rumah itu dalam waktu yang cepat, nggak mungkin. Pasti paling cepat itu sekitar 1,5 jam saya dari rumah. Akhirnya setelah bando diperbaiki, saya kembali ke kantor. Saya nggak tahu besok mau pakai apa, mau gimana, mau bajunya seperti apa. Bismillah aja saya bilang. Tiket dapat, kita udah dapat boarding pass. Saya sama teman saya bawa seadanya, apalah yang bisa kita bawa. Akhirnya terbanglah. Itu kita malam terbang sekitar pukul jam 8 atau 9, saya lupa. Kita terbang dari Cengkareng, langsung tiba di Bandara Juanda. Pada saat itu juga nggak hanya Indonesia aja yang dapat email itu untuk menjadi volunteer untuk korban AirAsia ini. Seluruh AirAsia baik yang di Thailand, di Malaysia, di Filipina,
Itu semua dapat emailnya juga. Dan ternyata banyak sekali yang datang dari negara-negara yang lain pun juga datang ke kita. Terus terang kita nggak tahu sono mau apa, dapat job desk apa, ditugasin apa, kita nggak tahu. Saya nggak tahu mau ngapain. Udah datang ke sana, apa yang kita bisa bantu kita lakuin, kita lakukan. Akhirnya kita dapat hotel, kita istirahat dulu malam. Setelah malam nih udah semua nih, ya saya ketemu sama teman saya juga. Dan teman saya bilang, ada teman saya yang akan nyusul juga besok harinya. Saya nggak bawa baju. Cuma tinggal baju ini selembar-selembar yang saya punya. Ya udah gampang. Akhirnya datang. Besok harinya pagi-pagi, teman saya dari Malaysia datang. Ini perempuan, namanya saya bilang Brian. Nah, nama panjangnya saya ambil dari nama panjangnya. Datang, dia bawa baju kaos berapa macam, berapa style. Akhirnya diserahin ke saya. Nis, ini baju buat salin. Alhamdulillah, makasih gitu. Makasih, saya nggak sama sekali nggak ada. Saya cerita lah mau pulang, nggak taunya ada hambatan ban ini bocor lah atau ada apalah, saya mau pulang nggak bisa. Akhirnya saya tertolong lah dengan dia. Pagi-pagi sebelum itu kita briefing di depan hotel. Jadi yang di briefing ini adalah nanti setiap orang itu akan handle satu korban. Kita suka kaget tuh, oke. Ternyata kerjaan kita job desk-nya ini. Jadi kita ini penyambung antara pihak keluarga dan pihak perusahaan. Yang perusahaan dari sini juga itu udah termasuk dari tim DVI juga, dari perusahaan dan lain punya ada update apa dan info apa cukup dari lewat kita. Jadi nggak mungkin kalau perusahaan tuh harus handle semua, pasti harus ada orang, harus ada PIC-nya yang untuk supaya menjembatani antara kita berdua gitu kan. Jadi dibagi-bagilah. Kebetulan pada saat itu saya dapat namanya Ibu Hani, saya samarkan Bu Hani. Ternyata dia korban yang pertama ditemukan. Jadi sebenarnya kalau kita dengar cerita ini, sebenarnya di sono itu waktu saat pengen evakuasi, itu terjadi arus air itu sekitar 2 knot. 2 knot itu untuk hitungan arus itu sangat deras banget itu sangat kenceng, dan juga kayak medannya itu juga di dalam air tuh berpasir, jadinya kayak kalau kita tuh kalau di gunung tuh berkabut lah apa gitu kan. Begitupun dengan di dasar laut pada saat itu. Karena tim itu dibagi 2, ada yang di Surabaya dan ada di Pangkalan Bun. Saya ingat ada engineer juga pada saat itu, dia standby dan ditugaskan di Pangkalan Bun untuk khususnya buat ini bagian-bagian pesawat atau apa. Ini yang utama adalah kan penumpang yang pertama, para korban ini. Yang kedua adalah black box. Karena black box yang kita tahu ini mungkin banyak orang yang berpikiran karena warnanya namanya hitam, box hitam, sebenarnya warnanya oranye. Itu menjadi salah satu pencarian tujuan utama tim SAR dari TNI, Angkatan Laut, dari Denjaka, dari Kopaska, bahkan dari relawan-relawan yang lain untuk mencari kotak hitam itu. Singkat cerita, diterbangkanlah si korban ini ke Surabaya. Jadi di Surabaya ini di tanggal 29-nya kita tuh masih masih komunikasi dengan pihak keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, bapak atau ibu bisa hubungin saya. Begitupun yang lainnya juga. Mereka pada hubungin dengan pihak keluarga masing-masing. Jadinya PIC-nya, penjebatannya, penyambung lidahnya dari orang itu sendiri. Setelah itu si mayat ini mulailah diotopsi. Salah satunya si Ibu Hani ini. Kita juga sering konferensi pers terus juga buat mengupdate kepada publik juga, media juga. Terima kasih juga nih untuk para relawan-relawan juga, aparat juga yang sudah membantu lancarnya pencarian korban dan black box ini. Mayat terus berdatangan, dikirim. Banyak body part yang kita lihat juga itu nggak utuh. Karena kan udah berapa hari di dalam air, ada badannya sudah membiru, ada yang membengkak juga, bahkan ada yang terlepas juga.
Bahkan saya dapat info juga kalau di sana banyak penyelam yang nggak bisa menggapai semua korban. Karena apa? Karena ada yang sabuk pengaman tuh masih terikat dengan safety belt. Jadinya nggak bisa dibuka, dan mungkin karena arusnya juga yang udah nggak bisa sampai, saya ingat salah satunya yang menemu black box itu adalah Pak Bovlen ya, kalau nggak salah. Sampai dijulukin penyelam gila. Dari penyelam-penyelam luar negeri pun juga bilang, dengan medan seperti ini, dengan arus seperti ini, dia berani. Karena memang dia jiwa korsanya, sosialisasinya, wah bener-bener acungin jempol. Dan termasuk juga ya tempat yang lain juga, yang relawan-relawan lain juga, dia sampai ada yang meninggal juga kan, penyelam juga, saya pernah baca beritanya juga. Mayat terus datang, dan jadi ada aula besar. Di aula itu juga dalamnya pihak keluarga, di belakangnya itu juga dibikin kayak tempat isolasi tertutup juga, tapi ditutupin pakai tirai putih. Jadi semua mayat tuh semuanya ditaruh di situ, dibaringkan di situ, dan dicek ini potongan siapa, dan juga cek DNA-nya. Dan mungkin tuh mereka lebih paham lah ya, ranahnya mereka. Dengan 160 lebih yang ikut pesawat itu, dan penumpangnya juga yang ditemukan hanya 100 berapa itu saya lupa. Sulit sekali sebenarnya, dia tuh sulit buat atau menyambungkan ini bagian-bagian mana, tubuh mana. Pada saat itu juga baunya, ya mohon maaf, namanya bau bangkai ya. Bau bangkai itu kadang kita juga kalau nyium bangkai tikus ya udah, kadang udah mual-mual atau apa. Cuma saya salut juga dari sana juga, dokter-dokter kita juga, dia kuat dan memang dia melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu dikabarkan sama salah satu perwakilan dari instansi atau dari angkatan dari Indonesia, dia bilang kode B001 sudah teridentifikasi dan bisa diserahkan kepada pihak keluarganya. Saya nggak tahu nih, ini kodenya apaan dan siapa. Nggak taunya B01 itu adalah Ibu Hani ini. Nah, Ibu Hani ini yang saya handle. Selama ini saya koordinasi juga sama keluarganya. Assalamualaikum Pak, ini Ibu sudah bisa diserahkan ke pihak keluarga. Dan sudah teridentifikasi kalau memang sosok ini adalah beliau. Jadi kita minta alamatnya, kita mengantarkan si Ibu ini, si korban almarhumah. Dikasihlah alamatnya. Mau bingung ya, kita mau dari tempat itu mau ke rumahnya, mau baliknya seperti apa kita nggak tahu. Yang penting kita bertanggung jawab dan juga yang menyerahkan sebaik mungkin kepada pihak keluarga. Saat itu mundur mobil ambulan, dia bersiap-siap untuk angkut peti jenazah, karena mungkin kalau dilihat itu udah nggak etis lagi, jadinya dimasukin dalam peti. Dan memang waktu itu juga saya lihat ada Bu Risma juga datang. Sang korban ini dimasukkanlah dalam peti, lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulan milik TNI. Saya ingat banget mobilnya. Jadi mobil Elf warna hijau, dimasukkan peti jenazah tersebut. Dari situ ada sedikit upacara serah terima ya dari tim medis yang di sana kepada pihak kita, pihak perusahaan. Terus setelah terima, udah dimasukin, saya naik di mobil tersebut. Jadi saya ingat saya bertiga, orang Indonesia itu bertiga, yang dua lagi itu orang Malaysia kalau nggak salah, saya lupa, orang Malaysia. Jadi kalau sebelah kiri saya itu pintu depan sebelah kiri, sopir di sebelah di arah jam sebelah saya, cuma saya itu berhadapan langsung sama si ibu tersebut, si almarhumah. Jadi saya sambil merenung semua lah, mobil udah sirine udah bunyi seperti apa. Kadang juga saya flashback juga, kadang kalau saya di posisi seperti itu kan ngebayang seperti apa gitu.
jadi ingat, wah kalau kita mati kayak gimana gitu kan. Jadi kita ingat dosa, ingat apa gitu kan. Cuma itu membuat kayak ya tamparan kecil buat saya juga, buat self reminder juga gitu. Saya sambil megang peti jenazah tersebut. Saya megang peti jenazah, saya perjalanan, saya nggak tahu kemana, pokoknya saya udah kasih arah tujuan sama si driver ini. Sampai di sana mau upacaranya atau pengen penyerah serah terimanya seperti apa kita nggak tahu. Kesan perjalanan tuh mobil sirine tuh dengan bunyi dengan kenceng. Ambulan tuh namanya mobil prioritas pasti akan minggir semua, apalagi mobil-mobil ambulan tentara kan. Kita masuk ke gang kecil, tepatnya sih di daerah Sidoarjo. Si Ibu Hani tibalah di depan rumah almarhumah. Di sana udah ada terpal, tenda, udah dibikin tenda juga, udah rame orang juga di sana. Dari bapak semua, dari anak mudanya semua. Pas kita berhenti, dibukalah pintu belakang. Kita silaturahmi dulu kan. Kita memperkenalkan diri dulu, kita dari pihak perusahaan. Kita baik-baik datangnya, ingin mengantarkan almarhumah. Cuma di sana yang saya rasakan waktu itu memang mungkin pada masih belum terima atau apa gitu, karena juga orang ditinggalkan atau apa. Wah kita apa nih, saya udah takut juga sama teman-teman, wah kita digebukin nih atau gimana nih, apa gimana. Udahlah, bismillah aja. Niat kita baik, insya Allah pasti hasilnya baik juga kok. Kita nggak ada pengen seperti apa, dan memang nggak ada yang mau juga. Musibah seperti ini nggak ada yang mau. Tapi kalau Allah udah menghendaki, itu nggak ada yang bisa, harus bisa. Yang kita pungkiri nggak bisa. Kita mau nggak mau, siap nggak siap harus terima gitu. Setelah itu pihak keluarga menyambut juga, dia menerima. Oke, silahkan diturunkan petinya. Nah kita jelasin kondisinya seperti ini, udah temukan karena berapa hari mengambang di air, otomatis kan biasanya badan juga udah berubah ya badannya. Badan sudah berubah, sudah karena air udah membengkak dan juga udah biru-biru juga. Dan mungkin baunya juga sedikit tidak sedap juga. Akhirnya peti kita turunkan, dia taruh di tempat ya rumah peristirahatan terakhir di rumah, disemayamin di situ. Tapi kondisi beliau itu sudah bersih semua. Sudah bersih, sudah ibaratnya udah dimandiin, udah apa semua, udah layaknya Islam lah di sana. Ada pengajian kecil juga di sana, pengajian. Singkat cerita, setelah maghrib itu kita bawa jenazah tersebut yang masih dalam peti ini untuk dimakamkan. Akhirnya waktu pemakaman kita ikutin iring-iringan. Di pemakaman waktu kita masukin tuh ya memang sudah sedikit ada gelap juga, dan juga banyak pohon pisang juga pada saat itu. Dan memang liang lahatnya itu udah disiapkan juga untuk beliau. Semua ya sedih, terharu juga, nangis, yang nangis juga banyak juga, apalagi dari pihak keluarga juga. Jika cerita dimakamkan lah. Nah, setelah dari makam kita semua kembali lagi ke rumahnya, ke rumah si ibu. Setelah dari situ kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan pihak keluarga. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungin beliau, bisa menghubungin si ini, PIC-nya seperti itu. Jadi waktu itu kita salah satunya minta maaf juga, terus kita minta izin juga, kita silaturahmi juga, dan kita pamit pulang. Ya akhirnya pas saat itu juga dijemput. Akhirnya kita dijemput sama pihak perusahaan juga, ngirimin mobil buat jemput kita berlima. Saya cerita baliklah kita ke hotel. Di hotel lah kita evaluasi, kita juga harus apa lagi besok ke depannya, harus bagaimana lagi. Terus besok kemudian kita bantu teman-teman yang lain. Jadi kita kembali lagi ke aulanya itu, yang tempat otopsi. Jadi backup temen misal lagi handle yang mana, mumpung keluarga ini belum nggak ada yang handle, kita backup dulu. Jadi kita bantu dulu, kita komunikasikan dulu, atau apa, ada update apa, kita bilang dulu. Saya itu tak keluar dulu, sempat pas saya keluar itu ada media lain minta divideokan, di foto dalamnya, dalam oleh itu ada apa sih, sampai saya tuh pengen dikasih bayaran. Saya bayar sekian.
saya nggak mau, saya nggak berani, karena di sana mungkin bukan untuk konsumsi publik. Di dalam itu seperti apa pada saat itu juga. Terus oknum wartawan ini, saya bilang oknumnya, dia ingin ambil citra gambar atau apa yang mengenai waktu saat proses otopsi. Saya bilang, oh saya nggak mau, saya bilang. Dianjurkan dan memang nggak boleh untuk mengambil gambar di sana. Akhirnya ya oknum tersebut pergi. Waktu juga banyak booth stand dari pemadam kebakaran ada, dari kesehatan ada, dari suci ada, dari apa, dan ada yang bagi-bagiin roti semua kepada orang-orang di sana juga. Mungkin juga pihak keluarga atau pihak apa kan pada nggak nafsu makan atau pada nggak mau makan atau apa. Setelah itu ya kita ke belakang lagi, kita bantu lagi yang lain, kita angkat lagi. Ada beberapa lagi korban yang bisa diserahkan ke pihak keluarganya, jadi kita bantu angkat juga. Kita ya semuanya tanpa dikomandoin, jadinya udah paham jobdesknya masing-masing. Dan karena terlalu banyaknya orang volunteer pada saat itu yang antusias dari perusahaan yang ingin membantu atau jalannya dengan lancar, karena terlalu overload, jadinya akhirnya yang teman-teman volunteer yang dari negara-negara lain ini dipulangkan semua. Karena terlalu banyak orang. Jadinya benar-benar yang fokus itu adalah dari teman-teman Indonesia semua. Dan memang ada beberapa yang teman asing juga, cuma job desk-nya beda dengan kita. Selama seminggu itu kesibukan kita ya bolak-balik dari tempat otopsi itu, dari aula itu ke hotel, seperti itu aja. Saya selama seminggu seperti itu. Ada info apa, ada update apa, kita kabarin lagi. Singkat cerita, sudah seminggu di sana, saya handover sama tim yang baru datang. Saya handover, saya salah terima pekerjaan untuk komunikasi atau penyambung lidah dari pihak perusahaan dengan pihak keluarga. Saya lupa pada siapa waktu itu saya salah terima, tapi memang ada PIC-nya, ada apa namanya, leadernya masing-masing. Saya handle ini, keluarga ini, nomor teleponnya sekian, alamatnya di sini. Ini salah terima kepada teman saya yang ini, gitu. Jadi kan nggak full di sana, jadi kita tukeran. Jadi yang dari Cengkareng mungkin diganti, atau mungkin yang dari Bali ganti, ditukar. Setelah seminggu di sana, saya pulang sampai ke Jakarta. Dan di Jakarta ya ngelakuin rutinitas biasanya lah. Saya ya bekerja lagi. Pada saat itu juga ada pesan juga. Ini ada kiriman box, kan? Entah ini ada salah satu potongan dari pesawat, ya entah itu spare part atau mungkin apa, atau mungkin ada yang ditemuin apa, atau mungkin ini ada potongan tubuh juga yang mungkin harus diotopsi juga atau dicek juga di Jakarta atau bagaimana. Kita nggak tahu ini bentuknya apa dan isinya apa. Cuma di situ cuma dapat info ini rahasia gitu kan, kita nggak tahu. Kita terima nih barangnya. Dan memang di bandara itu memang sudah ada yang nunggu dari pihak kepolisian, dari pihak inilah, di VE atau dari mana gitu, saya nggak tahu, lupa. Kita serah terima nih box yang kita terima ini, kita kasih ke dia. Dan dia dibawa dengan mobil sirenenya kemana saya nggak tahu juga. Mungkin ini potongan black box lah atau apa, saya nggak tahu, dan memang nggak dikasih tahu juga isinya. Banyak cerita-cerita ya teman-teman saya, bahkan ada yang sampai 1 bulan di Surabaya karena ada yang korbannya, jenazahnya ini belum bisa diangkat dari air ya, dari laut. Tapi dia tetap komunikasi dan tetap update. Akhirnya setelah sekian lama diputuskan untuk dihentikan pencarian. Selanjutnya juga ada acara tabur bunga juga di sana. Ini masih ada cerita lagi tentang bangkai pesawat yang telah ditemukan 1 tahun kemudian. Jadi waktu setahun kemudian, saya sama teman-teman dapat proyek ini, bikin video company profile sekolah tinggi penerbangan. Nah, waktu itu di Curug. Jadi di sana tuh dia ingin
ya diekspos lah, bikin di YouTube lah atau mungkin di sosmednya mereka tentang sekolah tinggi penerbangan ini. Waktu itu kita bikin dan kita didapat tempat yaitu di daerah Curug 2. Curug 2 itu dekat daerah Kemuning Legok. Jadi kalau dulu katanya tempat ini dulu kadang kalau aktivitas bullying kalau apa gitu mungkin di situ karena tempatnya kan jauh juga. Cuma kita nggak tahu lah hal itu seperti apa, benar atau enggaknya. Karena saya sendiri juga bukan taruna situ juga dan saya nggak tahu. Jadi kita tempat kayak barak kecil gitu, bentuknya persegi 4. Kita nempatin di ruangan tersebut yang bangsalnya tuh tempat tidurnya tingkat-tingkat semua. Emang kita baca-baca tuh ada kayak suara-suara hati apa gitulah, ada curhatan orang-orang taruna-taruni di sana. Kita punya planning rencana besok tuh kita mau bikin time lapse matahari terbit. Jadi karena time lapse jadi kita prepare tuh sekitar pukul 4 pagi. Jadi kita mau bikin tempat parkir pesawat, apron. Jadi pesawat pada jajar semua pesawat latih yang di Curug. Nah pas dari situ kebetulan saya sama teman saya nih ngedenger kayak suara orang teriak-teriak atau apa gitu kan. Sedangkan situ cuma ada kita berlima doang nih. Ini kok ada teriak-teriakan. Cuma di sini sepi, nggak ada taruna. Afseknya apa security-nya nggak ada, aviation security nggak ada, dan lain-lain nggak ada. Pas kita lihat sebelah kiri nggak taunya kita tuh ada di depan hanggar. Hanggarnya itu nggak taunya untuk menyimpan bangkai pesawat itu untuk sementara. Pas saya tengok, wah ini bangkai pesawat waktu itu saya yang bantu evakuasi. Jadi di hanggar tuh kita kayak orang tuh udah kayak pasar gitu, Saya nggak tahu itu mungkin kita kurang tidur atau mungkin saya halu atau apa, saya nggak tahu. Karena waktu itu ditutupin terpal. Kemungkinan ya korin lah atau mungkin ya jin jahat atau apa mungkin yang flashback ke sana gitu. Singkat cerita acara buat ngambil time lapse itu selesai juga, kita pulang. Balik lagi ke Curug 2 lagi. Setelah itu ya siangnya kita mau ngadain terbang juga, jadi kita ngambil gambar video itu dari pesawat langsung, ikut sama instrukturnya sama si pilot juga. Malamnya kita kembali lagi. Setelah selesai ngambil penerbangan siang, pas malam itu karena di barak tuh cuma ada kita aja, hening. Kalau kita nggak main gitar, kalau kita nggak ngobrol-ngobrol, sepi banget itu sana. Saya heran dan teman saya heran yang waktu di kaca nako, sana tuh kaca nako gitu kan. Jadi kalau itu dibuka manual gitu. Jadi situ kayak ada penampakan perempuan kayak pakai hijab gitu kan. Nah tahu teman saya duluan nih, coba lihat itu di situ tuh kayak ada bayangan perempuan. Coba deketin. Udah ngapain lah deketin, orang katanya sini juga tempatnya angker, banyak ngomong kayak gitu kan. Nah cuma pas waktu itu teman ngomong nih, kok ada yang bilang nuwun, dia bilang kayak gitu kan. Enggak denger, cuma teman gue yang denger. Iya cuma bilang nuwun. Ya balas aja sama kita, sami-sami udah. Jadi penerbangan Surabaya Singapura itu kan nggak ada kantor kita di Singapura. Jadi memang nggak ada kantor teknik di sana. Jadi kita nyebutnya tuh EOB, jadi engineer on board. Jadi memang ada teknisi atau orang dari departemen teknik yang ikut dalam penerbangan tersebut. Nah di sini mungkin saya sebut Rohman lah ya. Jadi Rohman ini ikut penerbangan tersebut dan memang dapat info juga, dia dikabarin ketemu. Jenazah dia ketemu dan bisa dikenalin juga, teridentifikasi juga. Kita dikirimin foto juga waktu saat dia meninggal. Dia tersenyum, mukanya putih dan nggak bau. Dia bilang ini mau wangi. Kita diliatin, saya sampai nggak tega juga kan liatnya, karena juga kenal dengan beliau. Ya mungkin ya semuanya aja saya minta tolong
bantu doa juga untuk para korban juga dan para kru juga semuanya. Ya mungkin juga supaya amal ibadah diterima juga, dosa diampuni, intinya seperti itu. Sebenarnya juga masih banyak juga yang nggak mau saya ungkap, banyak banget sebenarnya yang hal-hal yang mungkin nggak kurang ini ya, kurang pantas juga, atau mungkin ya kalau maaf kalau salah bicara atau apa ya mohon maaf, intinya seperti itu. Ini juga flashback saya hampir 10 tahun yang lalu kan. Cuma yang saya lakuin seperti itu pada saat 2014. Intinya saya sebagai penyambung lidah, dan saya juga hanya kepada Ibu Hani ini saya yang terima dari pihak DVI sampai liang lahatnya. Berarti untuk jasad korban pertama yang ditemukan itu jasad korbannya si Ibu Hani ya, Bang? Saya lupa yang benar-benar yang ditemukan pertama kali siapa, tapi yang teridentifikasi pertama kali Ibu Hani. Oh, itu setelah berapa hari pencarian tuh, Bang? Ingat nggak, Bang, kira-kira? Kurang lebih sekitar 3 hari atau apa-apa. Sekitar 3 hari. Kalau untuk black box-nya itu setelah berapa hari pencarian tuh, Bang? Itu lama itu hampir berapa minggu itu kalau nggak salah sih. Saya lupa. Cuma kalau untuk pencarian tercepat, salah satunya tim dari Indonesia ini, dari tim gabungan ini yang menemukan termasuk paling cepat dan akurat. Kalau Tika kan awam nih ya, Bang, tentang dunia penerbangan. Kalau black box. Mulutnya biasa makan singkong, Bang. Sama gitu, roti sumbu juga. Kalau untuk black box-nya sendiri itu isinya hanya benar-benar suara, rekaman suara, atau ada hal lain sih, Bang? Jadi black box itu terbagi 2 sebenarnya. Ada FDR, ada CVR. Kalau FDR itu flight data recorder. Jadi itu flight data recorder itu percakapan, atau mungkin ini yang merekam semua dari ketinggian, dari kecepatan, dari apa tentang pesawat itu. Pokoknya itu tentang yang pesawat itu yang terjadi, yang dilakukan pada hari itu selama terbang itu semua kerekod semua. Nah, di sini yang salah satunya adalah CVR. CVR itu cockpit voice recorder. Jadi itu voice cockpit itu percakapan yang di ruangan kokpit antara captain pilot, co-pilot dengan ATC. Jadi apapun yang diomongin, apa yang itu direkam semua di CVR tersebut. Nah, CVR-nya itu yang mungkin kalau lihat di YouTube juga, atau mungkin di tempat lain juga itu ada juga percakapan AirAsia seperti apa yang banyak dia bilang tuh 8501, saya nggak tahu tuh benar atau enggak gitu kan. Itu banyak yang beredar juga di YouTube juga seperti itu. Memang kalau katanya sih dia menghindari awan CB, awan cumulonimbus, yang dimana awan itu yang ditakutin oleh para penerbang tuh pasti karena awan itu dia dalamnya itu selain besar juga, dan mungkin juga dia ada petirnya juga dalam, dan ada badai juga. Itu kita nggak bisa. Dan mungkin ya infonya sih dia ingin menghindari awan itu sebenarnya di situ. Kalau tim untuk pencari black box-nya dibedain nggak sih, Bang, sama untuk tim pencari jasad korban? Sebenarnya saya kurang tahu pasti. Yang pasti biasanya mereka itu dapat tugas untuk mengangkat semua korban itu, yang pada saat itu nggak salah dipimpin oleh Pak Muldoko ya. Dan juga selain korban, dia juga dapat tugas untuk mencari black box ini. Jadi black box ini ya si FDR dan CVR ini gitu. Pasca diterbitkannya bahwa AirAsia ini hilang radar, kan Bang Ganis itu datang ke Surabaya ya. Nah, pada saat pencarian sempet nggak sih ketemu sama keluarga korban yang memang benar-benar nekat juga datang untuk ikut pencarian? Kan Ada. Saya sempat baca berita juga, katanya ada beberapa yang keluarga yang benar-benar terjun langsung berbondong-bondong gitu sampai rela nyewa. Sebenarnya ada, tapi tetap di situ tidak diperbolehkan untuk masuk ke daerah teritorial yang dicari, yang di SAR situ. Paling mereka hanya ada sampai di Pangkalan Bun saja, karena memang setelah ditemukan itu jenazah atau mungkin potongan pesawat ini dia akan dinaikin ke KRI Banda Aceh, itu sebagai kapal utama ya.
di samping kapal-kapal yang lainnya juga, bahkan sampai robot pun juga ikut untuk dalam pencarian juga. Cuma dia hanya sampai di Pangkalan Bun, tapi nggak ikut bayar orang untuk ikut nyelam atau apa, enggak. Dari Bang Gani sendiri sempat turun nggak sih untuk pencarian di perairan gitu? Itu masalah kalau untuk di perairan itu udah dilakukan oleh tim gabungan yang tadi saya utarakan sebelumnya, dari Denjaka, Kopaska, dari relawan penyelam-penyelam yang lainnya, dari TNI, bahkan sampai pesawat ikut melakukan pencarian juga. Jadi di sana memang orang-orang yang sudah dipilih dan terpilih untuk melakukan pencarian dasar laut. Karena saya mungkin basicnya kalau di 0 mdpl, khususnya di minus 0 mdpl, ibaratnya di bawah air, saya masih awam ibaratnya. Saya nggak melakukan di sana, tapi tugas terbesar saya adalah di Surabaya, yaitu adalah penyambung antara pihak keluarga dan perusahaan. Itu saja sebenarnya. Kalau tujuan utama untuk pencarian black box itu apa sih, Bang Ganis? Apa terdapat dengan ditemukannya black box terdapat kayak kita jadi tahu penyebab utama kecelakaannya, atau hanya buat sebagai evaluasi, atau bagaimana tuh? Salah satunya semuanya itu jelas terekam di black box tersebut. Apalagi ya kalau orang kan bisa aja, bisa salah, bisa berbohong, atau bisa apa gitu kan. Tapi kalau di black box itu ya pada saat itu terjadi sampai hilangnya komunikasi itu terekord semua. Jadi itu buat mencari kebenaran. Kenapa sih? Penyebabnya ada apa sih gitu kan. Dan juga ini ketinggian pesawat berapa? Ketinggian ini sesuai nggak apa yang diinstruksikan oleh ATC? Atau jangan-jangan dia main manuver sendiri, belok berapa, atau dia ada deviasi berapa, kemiringan berapa derajat. Kan kalau kemiringan aja udah berbeda dengan apa yang diinstruksikan oleh ATC, pasti kan ini pasti ada human error gitu kan. Tapi setelah dicek juga memang kita nggak ada ibaratnya kesalahan juga, atau mungkin nggak yang diinstruksikan ATC atau siapa, ya kita ngikutin dengan apa yang telah kurang lebih sih, kalau nggak salah ada sekitar 9 pesawat di sekitar situ kan, di kanan kiri atas bawah kan kita nggak tahu kan. Jadi kan yang bisa monitor atau bisa mengatur lalu lintas itu kan adalah air traffic control atau tower. Dia yang tahu ada siapakah, pesawat apa, terusnya berapa, kecepatannya berapa, terus ketinggiannya berapa, kita nggak tahu itu. Kalau black box-nya Bang Ganis ingat nggak sempat ditemukan itu di kedalaman berapa tuh Bang? Kalau nggak salah kalau untuk pesawatnya sendiri itu diketemukannya kurang lebih 35 meter di bawah laut. Waduh, itu nyelam tuh Bang? Itu menyelam, benar-benar itu udah tangguh sekali memang para penyelam kita juga. Sampai bahkan dia sendiri pun juga ya rela berkorban, bahkan dia sendiri juga nyawanya juga tergantung pada ya keahlian, dan karena dia bisa karena terlatih. Sempat melihat wujud korban yang sudah dievakuasi nggak sih Bang? Waktu dipindahin dari kantong jenazah, saya lihat. Utuh kah atau banyak yang sudah terbang? Jadi ya ibaratnya kalau di air ya, karena udah terlalu lama di air juga, berhari-hari di air juga, biasanya sih ada yang bagian-bagian yang terlepas juga. Dan yang terlepas itu kan kita nggak tahu ini milik siapa, jadinya mungkin ya tim DVI inilah yang mencari ini milik siapa sih, dan ini bagian mana, nah, gitu. Jadi ada juga yang utuh, ada tapi udah membengkak, dan itu ibaratnya masih baru-baru juga, baru beberapa hari setelah kejadian ditemukan, tapi sudah berhari-hari biasanya udah terlepas juga. Dan kita nggak tahu juga, mungkin sana ada satwa apa atau ada apa kan kita nggak tahu juga, kan ada ikan apalah, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Sempat ada relawan yang jadi korban nggak sih Bang? Kan namanya pesawatnya aja ditemukan di kedalaman 35 meter ya. Nah itu kan di kedalaman 35 meter kan nggak mudah ya. Sempat ada kayak relawan yang menjadi korban atau mengalami
relawan yang mengalami kesulitan atau malah menjadi korban gitu? Saya pernah baca berita juga ada. Ada juga yang menjadi korban juga. Ya karena mungkin di situ ya dengan kedalaman sekian, udah gitu mungkin juga udah fatigue juga, lelah juga, capek juga karena harus menyelam berhari-hari juga gitu kan. Kalau salah ada juga yang jadi korban saat pencarian itu sih sebenarnya. Sempat ingat nggak Bang total pencarian seluruh korban sampai seluruh korban ditemukan dan dikembalikan kepada keluarga, itu total pencariannya berapa lama tuh Bang? Ya kurang lebih penumpang itu sekitar 162. Itu termasuk penumpang dengan kru. Dan yang ditemukan yang berhasil korbannya yang diangkat itu sekitar kurang lebih 102-an lah kurang lebih. Ya cuma yang teridentifikasi itu kalau saya menurut berita itu sekitar 89 orang dan itu udah dari serah terimakan lah keluarganya. Dan kalau sisanya tuh ya saya nggak bisa ngomong seperti apa dan bagaimana, saya nggak tahu, nggak paham juga. Dan mungkin juga itu ya bukan ranah saya juga ya, saya nggak tahu. Cuma itu saya dari berita seperti itu sih sebenarnya. Berarti kemungkinan ya Bang, ini kan masih kemungkinan. Ada beberapa yang belum ditemukan mungkin ya Bang? Ada yang mungkin belum ditemukan juga, ya mungkin kan pesawatnya juga itu udah hancur berapa bagian juga. Dan atau terlalu dalam ya dalam dia. juga, betul. Dan udah karena berhari-hari juga akhirnya udah terlepas kemana atau kemana, kita nggak tahu. Sempat mengalami kejadian di luar nalar nggak sih Bang waktu mengevakuasi jenazah korban? Sejauh ini sih nggak ada. Kalau waktu kemarin kita udah terima atau apa, saya dan teman-teman sih nggak ada hal-hal aneh juga. Pada saat waktu di Surabaya juga rupanya seperti apa atau bagaimana tuh sulit dibayangkan, tuh susah banget. Ya kita biasanya lihat ya tubuh kita seperti ini, tiba-tiba terlihat nggak taunya loh seperti ini kok nggak ada, ini nggak ada. Wah, tuh kadang rasanya dah sedih campur-campur dah. Kalau untuk bangkai pesawatnya nih Bang, yang ditemukan itu setelah itu dikemanain tuh Bang bangkai pesawatnya? Yang saya tahu sempat disimpan sementara di sekolah tinggi penerbangan yang ada di Curug. Dia sempat disimpan dulu karena waktu itu pengen investigasi oleh KNKT. Nah, cuma setelah itu dan saat ini saya nggak pernah lihat lagi di mana bangkai pesawat tersebut. Yang pasti itu jelas banget tuh dari ekor pesawat itu ada brandnya sendiri, Air Asia dengan ciri khasnya merah putih gitu kan. Dan memang sebenarnya juga pesan saya juga sebenarnya salah satu alat transportasi yang paling aman nih sebenarnya pesawat, karena pesawat itu semua tuh udah komputerisasi dia juga. Jadi ada sensornya di sana sini, sebelum terbang udah pengecekan juga, ada trouble apa, bahkan kita tinggal ngeprint aja, tinggal pencet tombol aja tuh tiba-tiba keluar tuh. Oh dia ada kayak list atau ada sebutnya tuh kayak PFR atau mungkin tes itu kan. Di situ dilihat oh sini normal atau mungkin ada ini kerusakan di sebelah sini. Nah kita harus ganti juga tuh dengan kode-kodenya, spare partnya berapa harus digantinya tuh pasti dia udah presisi di situ. Nah, cuma baik lagi mau dimanapun kita, walaupun mau di rumah, mau naik motor, naik mobil, naik apapun juga ya kalau sudah takdir ya walau alam, kita nggak bisa menolak takdir sebenarnya, seperti itu sih. Berarti dari departemennya Bang Gani sendiri yang berangkat untuk ikut evakuasi berapa orang tuh? Saya, almarhum Fedianto, kebetulan beliau meninggalkan kita semua waktu saat COVID kemarin. Terus Abim, kita sebutnya kalau itu Hargesper juga. Satu lagi siapa ya saya lupa. Dan kita juga memang sempat mengabadikan juga momen-momen waktu saat di sana, walaupun nggak banyak juga. Kita sempat jadi flashback kita juga, dan juga buat ya kita evaluasi atau apa, jadi buat introspeksi juga kita semua. Kita ya kurang lebih 5 orang kalau departemen yang dari Cengkareng ya. Cuma pas itu kan banyak juga yang nyusul juga dari departemen lain juga. Jadi kan departemen dari in-flight service, dari
office dari mana-mana tuh banyak juga, nggak cuma dari engineering doang itu sebenarnya. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa yang bikin Bang Ganis langsung memutuskan untuk ikut evakuasi korban saat dapat email dari HRD tuh Bang? Dan merasa terpanggil juga, jiwa saya juga. Bahkan ibaratnya contoh kecil aja, Lebaran kemarin pun juga saat yang lain pada mudik pulang, kita tetap standby 24 jam. Dan kita tetap ada bergilir juga untuk menjaga, atau mungkin ya siapa tahu ada permintaan sesuatu, atau mungkin ada permintaan kita butuh spare part apa, kita butuh inspeksi barang spare part apa, atau mungkin juga butuh perbaikan apa, kita juga standby itu semua. Jadi memang panggilan hati, saya bilang juga, saya memang dari dulu juga memang senang bersosialisasi juga. Terus juga kalau dipikir kalau kita jadi dia atau gimana lah, kita suka bertukar itu sebenarnya susah sih. Kalau ya intinya panggilan hati lah saya untuk ke sana, itu aja sebenarnya. Oke, makasih nih Bang Gani sebelumnya sudah bersedia untuk membagikan pengalamannya saat ikut evakuasi korban AirAsia ya pada tahun 2014. Itu dia teman-teman pengalaman yang bisa Bang Ganis bagikan bersama Ngopi Horor. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Ganis. Sama-sama, makasih. Bungkus.